Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Mulai Dari Nol. Kita sekarang masuk ke materi pembahasan di React juga, masuk ke optimisasi ya, atau performance lah ya. Nah, di sini kita punya dua komponen ya, komponen induk dan komponen anak ya. Dimana komponen induk ini mengkonsumsi si komponen anak ya, child komponen ini. Oke. Ini untuk child komponen, jadi ini adalah bagian dari child komponen. Oke. Sekarang kita breakdown ya. Gimana kalau si komponen anaknya kita bikin sederhana dulu. Sini ini cuma terima props si yang namanya nama komponen gitu ya. Oke, kita simpan. Kita abain aja ini warningnya. Jadi di sini di parentnya kita punya function login ya. Ini untuk login ya. Simple login ini cuman ngubah state login ini dari false ke true ya. Toggle lah ya. Jadi kalau false kita ubah jadi true, kalau true kita ubah jadi false. Dimana toggle-nya itu di sini juga kita bikin dinamis. Kalau sudah login maka teksnya ini jadi kamu sudah login, kalau belum, kamu belum login gitu ya. Nah, cuman di sini kita ada masalah teman-teman ya. Dimana saat kita login itu, kita cuma ubah state di komponen induk ya, atau parent ya. Nah, tapi kalau kita perhatiin di sini, si child komponennya di render juga. Di sini ada konsol ya, di child komponennya. Ini buat ngecek aja, di render apa enggak. Kemudian di induknya juga ada konsol. Nah ini padahal kan di child komponen ini enggak ada perubahan apa-apa ya. Kenapa harus di render ulang ya? Nah kita mau hindarin itu teman-teman ya. Jadi kan kalau ada di child itu ada proses yang berat ya. Misalkan ini gua ada fungsi loop ya. Kita buka. Nah, ini agak loading dulu. Kita login. Nah ini agak nunggu dulu ya. Nah, agak nge-lag nih. Nah ini kan jadi nggak efektif ya. Sistem kita jadi kelihatan lemot nih. Padahal sebenarnya kita ubah itu di parentnya doang. Ngapain sih childnya ikut-ikutan ke render ulang nih. Nah kita mau hindarin itu ya. Oke. Jadi di sini kita perlu yang namanya React memo teman-teman ya. Cons kita buat di sini memoize child misalkan. Ini nama aja ya, bebas teman-teman mau kasih nama apa. Kita import memo dari React ya. Import from React. Nah, jadi si komponen child kita taruh sebagai parameter di memo ini ya. Udah kayak gini aja, berarti ini akan kita konsumsi di parentnya, kita ganti nih. Jadi pakai yang memoize child. Oke, biarin di render ini kita nggak pakai dulu aja ya, karena ganggu nih. Oke, sekarang kita perhatiin ya, saat kita login, nah si child komponennya nggak di render ulang. Jadi si memo ini ngebandingin nih, di komponen ini ada perubahan nggak? Oh nggak ada perubahan ya. Dia terima props, tapi propsnya kan nggak ada perubahan nih, si nama komponennya. Tetap child komponen ya. Ini string ya. Nggak ada perubahan, makanya si memonya nggak ngerender ulang ya. Karena dia ngecek nih si memonya itu. Si komponennya nggak ada perubahan di propsnya. Oke, sekarang kita akan tambahin nih kirim propsnya teman-teman ya. Si list products. List product kita kirim. Propsnya ini kita buka ya. Oke, kita cek si list product ini juga statis ya teman-teman ya, statis list product. Ini tipe datanya array ya. Coba kita login lagi ya, kita lihat di sini. Nah kok di render ulang, kenapa? Padahal kan ini kita kirim propsnya yang statis ya, kita nggak ubah state di sini nih, kita nggak ubah apa-apa.
Kenapa tetap di render ulang? Jadi ini bukan di React-nya ya, ini di JS-nya ya. Agak lucu juga ini JS. Ini kita bandingin nih, array kosong sama array kosong, si JS-nya nganggapnya false ya. Oke, makanya ini si memonya ngecek ini dibandingin kan. Si list product ini yang sebelumnya dengan yang baru dianggapnya sesuatu yang baru nih. Karena kan si konstanta ini saat si parentnya di render ulang ini akan di create ulang ya. Jadi contohnya gini deh, misalkan kita punya A sama dengan array kosong gitu ya, let B sama dengan array kosong juga. Kalau kita konsol, kita bandingin A sama dengan B, ini kita enter dulu, kita clear, kita refresh. Ini false nih teman-teman nih. Nah, padahal kan isinya sama ya. Nah ini istilahnya saat di create ulang kan nih jadi list product A misalkan, terus yang barunya list product B ya, kayak gitu dengan nilai yang sama. Jadi kayak gitu ya gambarannya. Tapi kalau misalkan yang kita bandingin adalah misalkan kita punya const C gitu kan sama dengan A, kemudian jangan const ya, let gitu ya, kemudian D sama dengan A juga. Kita bandingin C dan D, ini harusnya sama, true. Karena yang kita compare tetap yang AA juga nih. Karena dia nggak di create ulang, jadi dianggap nilainya sama gitu ya. Oke, jadi kayak gitu. Kenapa dia di render ulang? Gimana cara ngatasinnya? Biar nggak di render ulang. Ya, kita cek. Jadi di memo itu ada parameter kedua untuk compare-nya. Coba kita bikin function di sini compare gitu ya. Compare di sini ada dua callback ya, pref props dan next props. Ini nama aja ya, bebas mau ngasih A atau B gitu juga bisa. Jadi karena ini hubungannya sama prop sebelumnya sama prop sesudahnya, jadi gua kasih nama gitu aja. Dan di sini kita compare nih. Tapi kan kita compare tetap tadi kita tahu kayak gitu ya, gimana buat compare yang array tadi ya. Kita bisa pakai JSON gini teman-teman, JSON.stringify, kita jadiin string si arraynya ya. Contohnya kayak gini ya, kita copy aja deh, sama dengan ini, sama enggak guys? Oh JSON. Ini bukan JSON bro, JSON maksudnya. Oke, di sini juga JSON. Nah sekarang kayak gini kita bandingin, nah true ya. Nah jadi kita bikin kayak gini nih, JSON.stringify dari pref props. Apa yang mau kita bandingin nih? Pref propsnya, prop dot apa tadi, list product sama dengan JSON.stringify dari next prop berarti ya, next props dot list product. Oke, ini kita return, kemudian di sini kita taruh sebagai parameter kedua ya, compare. Simple, coba kita login. Nah ini jadi nggak di render ulang ya yang child komponennya ini, karena si list product sudah kita cek nih, oh list productnya masih sama nggak, oh sama nilainya, jadi kita nggak render ulang. Oke, ini bisa jadi solusi ya teman-teman. Ada lagi optionnya, ini kita buang ya compare-nya. Nah si list product ini biar nggak di create ulang, kita taruh aja di luar, gitu kan? Ini kan yang di render ulang ini kan. Makanya kalau kita taruh di luar kan ini si list produknya tetap nilai yang sama, dia juga yang kita kirim kan, nilainya nggak di create ulang, makanya harusnya masih sama nih. Ini bisa jadi solusi juga nih.
Nah, jadi nggak di render ulang nih, si memonya ngecek nilainya masih sama. Tapi kita nggak selalu bisa lakuin kayak gini ya, karena ini kan jadi global nih variabelnya. Nah, kita bisa pakai state teman-teman, guys. Jadi khusus state di React itu nggak di create ulang saat komponennya di render ulang teman-teman ya. Makanya kalau kita pakai state di sini kita login, jadi parent komponennya kita update. Nah, tapi si child komponennya kita nggak ke render ulang ya. Oke. Kemudian kita akan coba kirim si user ini ya, tipe data object ini sama perlakuannya ya. Jadi kalau kita compare, nah akan false. Oke. Ini kita skip aja. Jadi untuk tipe data array ya dan objek itu kalau kita compare ini akan beda ya. Ini kasusnya kan ini tampung di variabel yang baru gitu ya. A sama dengan kayak gini, B sama dengan objek kosong juga. Ini kan harusnya sama ya. Kalau kita bandinginnya A sama dengan A ya sama, tapi kalau kita bandingin dengan B jadinya beda, karena ini kan di create baru ya. Nah, ini disimpan di memori yang beda, itu jadinya saat kita compare, ini khusus tipe data objek sama array ya, sama si JavaScript ini disimpan di memori yang beda teman-teman. Jadi saat kita compare ini jadi dianggap nilainya beda ya, walaupun isi dari objek atau arraynya sama. Oke. Nah, kemudian kalau misalkan kita mau kirim function nih, kita punya function untuk add to chart di parent komponen. Kita mau kirim sebagai props biar bisa dipakai di komponen anak ini. Jadi saat kita klik, chartnya nambah nih. Tapi ini yang kita ubah state di parent komponen gitu kan. Ini harusnya yang di chart komponen kan nggak di render ulang ya. Coba kita buka ya. Add to chartnya kita pakai nih. Add to chart. Oke, add to chart. Sip. Coba kita add to chart. Harusnya si chartnya nggak di render ulang teman-teman ya. Nah, ini di render ulang nih. Jadi untuk function juga sama ya teman-teman ya. Saat di render ulang, si function ini di create ulang. Jadi kalau kita bandingin function A dengan function B, mungkin gini ya, kita bandingin A sama dengan B, nah jadinya false juga nih, sama ya, jadi ya kayak array sama objek tadi. Oke, jadi kita bisa pakai satu lagi ya keyword yang namanya use callback teman-teman ya. Ini hooks ya, use callback itu kita bikin deh const di sini, const add to chart juga deh, add to chart ininya kita ubah jadi nggak ada underscore-nya ya. Add to chart sama dengan use callback, kita use callback, kemudian di sini terima dua parameter ya. Yang pertama adalah functionnya, yang kedua dependencies-nya. Ini cara kerjanya hampir mirip sama kayak use effect teman-teman ya. Jadi perlu dependencies. Ini yang untuk ngontrol si functionnya. Jadi saat si dependencies-nya ini ada perubahan, maka si functionnya ini akan di create ulang teman-teman ya. Jadi kalau kita nggak pakai use callback, ini kan selalu di create ulang ya. Tapi kalau kita pakai use callback, ini dicek sama use callback-nya. Kalau di dependencies-nya ini ada perubahan, maka si add to chart-nya akan di create ulang. Berarti si chart komponennya ke-trigger untuk di render ulang ya, karena props-nya jadi ada perubahan. Nah, karena fungsinya ini function yang nggak ada perubahan, ini kita kosongin aja. Coba kita simpan. Harusnya nggak ke render ulang ya. Terlogin.
Nah, kayak gitu teman-teman ya. Jadi kalau kita kirim props yang tipe datanya function, kita harus pakai use callback biar si child komponennya nggak ke render ulang. Oke, selanjutnya gimana kalau kita kirim function juga, tapi function yang return value. Contohnya misalkan kayak list products ini deh ya. List products ini ceritanya kita dapat dari server gitu ya. Misalkan kita buat function untuk get data sama dengan ceritanya ini langsung return ceritanya ini fetch data dari server ya. Oke, kemudian return ini ya teman-teman ya. Ceritanya ini kan fetch gitu kan, dapat dari server, kemudian setelah berhasil gitu kan return ini. Oke. Nah, ini gimana kalau yang kita kirim function yang return value ya. Berarti untuk si list produknya list produk juga sama dengan kita pakai keyword yang namanya, kita pakai hooks gitu ya, use memo. Jadi kita memorize juga nih si functionnya. Oke, kita eksekusi functionnya ya, si get datanya, get data. Oke, kita jalanin di sini sama pakai dependensi juga. Ini kita kosongin karena nggak ada perubahan nih. Oke ya. Sekarang coba kita kita belum nyoba kalau nggak pakai ini ya, nggak pakai use memo. Oke, ini berarti list product dulu deh ya. List product ininya kita nggak pakai dulu. Oke, ada error. Ini get data nggak apa-apa. Get data di sini berarti kita function use product, tapi kita belum pakai use memo ya. Kita lihat ya, ini nampil juga ya datanya, berarti get data list product, isinya udah nggak ini lagi ya, tapi yang dari function di sini misalkan dari server gitu ya, returnnya ini kita login. Nah, ini jadi di render ulang ya, karena si function ini kan di create ulang nih jadinya. Nah, biar nggak di create ulang, kita pakai use memo gitu ya. Ini kita eksekusi. Oke, kemudian ada dependensinya juga, kita simpan, kita login. Nah, jadi nggak ke render ulang ya komponen anaknya. Jadi coba kita perjelas lagi bedanya apa sih use callback dengan use memo itu. Oke, jadi untuk use memo itu ini function juga sebenarnya ya, cuman functionnya udah langsung return value nih. Jadi kalau use callback ini kita kirim functionnya nih, jadi functionnya kita kirim karena kan kita mau jalaninnya saat diklik ya, makanya ini kita nggak eksekusi, ini kita kirim functionnya nih. Nah, saat diklik baru kita jalanin functionnya. Tapi kalau use memo ini kita langsung eksekusi di sini biar si functionnya ini return value-nya ini kan, kayak gitu ya. Makanya ini langsung kita bisa looping nih si list produknya karena udah bentuknya udah array tadi ya, udah ke return. Jadi kayak gitu teman-teman. Untuk performa ya, kita pakai React Memo, kemudian use callback dan use memo. Jadi kita hindarin yang namanya render ulang yang memang nggak dibutuhin untuk render ulang, karena bahaya juga ya kalau kita nggak handle dengan benar-benar. Kalau di child komponennya ada proses yang berat ini, contohnya tadi loop ini, maka ini akan mengganggu sistem kita kayak nge-lag gitu ya. Jadi
Tadi kan kalau kita buka ini jadi kayak nge-lag ya, karena memang si komponen anaknya ini kan nggak harus di render ulang, tapi karena kita nggak handle dengan benar, ini padahal kita yang ubah itu di parent komponen, ini jadi render ulang. Jadi kayak gitu teman-teman ya. Mudah-mudahan sih teman-teman paham nih. Jadi kalau ada teman-teman yang kurang paham, silahkan tanyain di kolom komentar ya. Mudah-mudahan gua bisa jawab. Oke. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Gua pamit diri. Kita ketemu lagi di video selanjutnya ya.